Saya mute dulu semuanya ya, Wi ya. Ya. Ya, silakan buka. Monggo, Wi. Ya, saya share screen dulu ya, Bu. Saya nggak usah dikenalin. Ya. Ikutin Ustadz Hendra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa silaturahim lagi, uhuwah melalui Zoom. Ini adalah ngaji online kajian Islam Psikologi ke-33 pada hari Jumat 4 Desember 2020. Insya Allah akan hadir Ustadz Abdul Jabar Muhammad yang nanti masuk ke dalam Zoom sebagai narasumber. Beliau adalah komisaris Samai Group dengan judul Psikologi Muslim dalam Bisnis. Dan moderator kita Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Sponsor kita hari ini adalah Manari, produk bakery and cake. We eat halal, we serve halal. Untuk peserta yang baru bergabung, saya bacakan tata tertib. Pertama, peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau di-mute. Tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator memilih pertanyaan yang didiskusikan. Jika mengalami gangguan koneksi, silakan leave sesaat, kemudian bergabung kembali ke dalam webinar ini. Jazakallah khairan katsir. Berikut ini adalah susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, pengajian bersama dipandu Ustadz Arif, yaitu pembacaan surat Yasin. Lalu sambutan moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Pengenalan pembicara tamu, Ustadz Abdul Jabar Muhammad, SPDI, LC, MSI, dengan judul Psikologi Muslim dalam Bisnis. Selanjutnya adalah tanya jawab, kuis, dan penutup. Berikut ini adalah profil dari Ustadz Abdul Jabar Muhammad, SPDI, LC, MSI. Beliau adalah komisaris Samai Group, yaitu Premium Sunnah Food Supplier Indonesia dan Libya. Pada tahun 2006, kuliah di Universitas Muhammad Ibnu Saud atau LIPIA Jakarta. Tahun 2008 di IA Pendidikan Islam Jakarta. Tahun 2010 International Islamic College Tripoli Libya. Tahun 2014 Ekonomi Syariah PSTTI Universitas Indonesia Jakarta. Berikut ini adalah pelatihan yang pernah diikuti, Jotun Painting, New Solution for Exterior Protection di Tripoli, Libya, dan Cave Trainer, Entrepreneurship Muda Indonesia, WAMY Indonesia Office. Di bawah ini ada alamat email beliau, Facebook, dan Instagram. Nah, berikut adalah profil moderator kita, Ibu Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MM Psikolog. Beliau adalah Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 sampai 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI tahun 2020 hingga 2025, Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019 hingga 2024, dan Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI tahun 2019 hingga 2024. Di bawah ini juga ada untuk uhuwah dan silaturahim, Facebook, Instagram, alamat email, dan website. Sedikit informasi, berikut ini adalah produk dari Samai Group yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Jabar. Beliau memproduksi salah satunya adalah nasi instan, kebuli, biryani, nasi mandi. Saya sudah pernah coba nih memasaknya, memang rasanya enak sekali karena memang selain memproduksi ini juga memang untuk kesehatan. Sehingga tadi beliau sudah menyampaikan apabila ada peserta yang ingin menghubungi silahkan bisa open reseller dan agent. Demikianlah tampilan kita mengenai acara hari ini.
acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arief. Saya ini keserimpet-serimpet nih ngomongnya nih, Bu. Mas Arief, silakan Mas Arief, kita ngaji Yasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على جميع مشايخنا وجميعنا ويوم الشهداء وسلم المرشدين والدين ومشايخنا علينا وعليهم أجمعين ثم إلى طوائف المؤمنين من اتبعنا أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرهم وأنوار معلوم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا وشيخنا وشيخنا ومعلمنا ومتعلمنا لمن أحسن إلينا مع الاتباعات وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الشفاء والعافية وعلانية الصالحة وتقرب إلى الله بشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Arief masih bisa bergabung. Ini Bu lagi ada acara keluarga katanya Mas Arief, jadi mungkin tidak sampai tuntas, nggak apa-apa. Mas Arief terima kasih banyak ya. Salam untuk keluarga, semoga acaranya lancar. Amin ya, sama-sama Ibu. Iya, Lagi terima di Jawa kasih. Timur. Oh, di Jawa Timur bukan di Bandung ya. Terima kasih Mas Arief. Baik, acara selanjutnya adalah belum di-mute Prof. Reni, belum di-unmute suaranya. Selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Kepada Bu Reni kami persilahkan. Baik, Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ibu Bapak, Saudara, teman-teman ngaji online yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir di pengajian kita tiap hari Jumat. Tanpa terasa sudah yang ke-33. Nah, ini sore hari ini kita alhamdulillah bahwa narasumber kita ini adalah Ustadz ya, tamatan Libya dan konsentrasi dalam ekonomi syariah. Itu Ustadz Jabar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, terima kasih banyak Ustadz sudah bisa hadir pada sore hari ini. Ini topiknya menarik banget ya tentang masalah bisnisnya. Jadi memang selama ini belum diangkat di dalam pengajian kita. Karena Pak Ustadz Abdul Jabar ini adalah alumni dari ekonomi keuangan syariah. Nah, biasanya yang hadir itu adalah teman-teman dari konsentrasi kajian ilmu psikologi dan Islam dan psikologi. Nah, jadi kita beruntung sekali Pak Ustadz Jabar menyediakan waktunya ya untuk sharing pada sore hari ini. Kita tahu bahwa junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau tadinya adalah pengembala domba ya, kemudian bekerja pada pada Khadijah, kemudian karena beliau rajin dan jujur, akhirnya kemudian menikah dan akhirnya berkembang pesat bisnisnya Khadijah, dan kemudian beliau dalam usia 25 tahun sudah menjadi seorang yang kaya raya. Dan sebenarnya dengan harta pampasan perang ya, beliau punya hak untuk berpampasan Ustadz ya. Tapi itu tidak digunakan oleh Nabi ya, bahkan beliau sangat sederhana sekali gitu ya. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan penduduk Muslim yang terbesar ya di dunia ya, Ustadz ya, kita ya. Dan tentunya berarti UMKM kita ya, banyak yang juga dalam bisnis ini harusnya kita malah lebih harusnya sejahtera ya Ustadz ya. Dan kita memang sudah bisa survive tahun 98 itu ya, karena dari UMKM ini. Mungkin nanti Pak Ustadz bisa menjabarkan ini gimana sih supaya bisnis kita ini berbasis secara Islam. Silakan Pak Ustadz Jabar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Prof. Reddy dan kawan-kawan sekalian. Saya tidak bisa menyebut satu persatu tentunya, tapi semuanya saya yakin dan selalu berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dan kita juga nanti akan dikumpulkan di akhirat di surganya Allah. Di Jumat sore ini merupakan kehormatan bagi saya. Ini plus sebenarnya hukuman kayaknya. Hukuman karena memang Bu Dewi ini biasa nembak-nembak kan gitu, jadi nggak pernah biar surprise. Ya harus saya persiapkan. Tapi intinya adalah karena ini adalah forum yang tadi sudah jelaskan ya sama Prof ini bahwa menjeliti adalah psikologi, dan kemarin dikasih judul psikologi bisnis. Sebagai seorang Muslim tentu saya tidak ditempatkan di tempat yang tepat kalau ngomong psikologi, karena jurusan saya adalah ekonomi keuangan dan bisnis tentunya. Walaupun itu semua saya kira pertama ini juga merupakan motivasi saya dan sekaligus ajang saya belajar. Dalam hal bisnis tentu saya mungkin tidak lebih daripada teman-teman yang saya kira juga sudah punya bisnis ya, mungkin dan mungkin juga lebih besar dan kapasitinya di Indonesia ini. Saya alumni EKS 21
Prof. Jadi EKS satu dijelasin korban perang Libya. Saya dulu kayaknya menghadap 4 orang itu saat Prof. Reni masih jadi prodi. Ya. Saya menghadap 4 orang dulu sama Pak Rahmat Trianto. Ya, Bani Hashim, ya, Ustadz Bani Hashim. Terus satu lagi Bapak Sallallahu Muhammad Mas Sofyan. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi. Iya. Itu jelasin dong EKS itu apa, teman-teman sini kan banyak yang bukan dari UI. Oh gitu. EKS itu ekonomi keuangan syariah ya. Ekonomi keuangan syariah di PSKTTI, karena PSKTTI kan banyak tuh, ada strategik ya, psikologi Islam yang dimotori oleh Prof. Reni. Sebagai pakarnya tentu kalau ngomong psikologi ya ke Prof. Reni lah rujukannya gitu ya secara. Nah, kalau bicara tentang bisnis, saya kira ya bisnis dan ekonomi itu kan menjadi satu. Mungkin di ekonomi keuangan syariah juga banyak biang-biangnya lah, banyak suhu-suhunya kalau kata orang-orang sekarang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sebenarnya dalam berbisnis tentu yang pertama kita kenal dengan, atau yang paling utama menjadi modal kita adalah mindset sebenarnya. Mindset mungkin nanti juga kaitan erat dengan psikologi ya. Karena mindset itulah yang akan membentuk kita, mendorong kita untuk melakukan bisnis itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sampel yang wajib tentunya ditiru oleh kita, karena beliau bukan hanya menjadi sampel secara spiritual, tapi juga menjadi sampel dari semua lini kehidupan, baik ekonomi, politik, bisnis. Tentu kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu dari jenjang umurnya sampai beliau mendapatkan dekret mendapatkan SK menjadi Nabi dan Rasul di beliau yang ke-40 itu sudah selesai menjadi pembisnis yang sukses. Dan tentu bisnis ala Rasulullah SAW ini mesti yang harus menjadi pondasi dasar kita sebagai seorang muslim. Ya, sebagai seorang muslim. Kalau banyak dalil lah, tentunya mungkin ibu-ibu dan semua pendengar sudah sering mendengar bahwa al-asyarah barokah atau dari freeze. Start lagi freeze ya, nanti diulang lagi. Dari kerja, lalu menjadi manajer, setelah menjadi co-owner ya, setelah itu jadi co-investor. Itu terakhir daripada Rasulullah SAW. Nah, karakteristiknya yang dibangun oleh Rasulullah SAW tentu ya kita bisa pahami bahwa uang bukanlah the number one of capital business gitu, bukan, uang bukan segala-galanya atau nomor satu daripada memulai bisnis, itu bukan. Ya, bisa kita contoh daripada Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan mindset ya. Nah, kalau kita lihat, memang Muslim ini yang apalagi Indonesia ya, kalau kita baca di di negara kita, tentu Indonesia dulu jarang sekali tuh orang yang atau Muslim itu dididik kamu jadi pengusaha kalau tidak ada keturunan pengusaha, dan gitu. Nggak ada
nggak ada disinggung tuh. Biasanya kalau disinggung kan banyak kan nanti kamu sudah lulus kuliah sukses jadi PNS ya kan gitu. Betul nggak? Padahal PNS itu cuma dapat satu keberkahan. Keberkahan dari 10 keberkahan. Mohon maaf ini tapi tidak itu ya. Maksud saya gini, kan hadis Rasulullah SAW menyinggung bahwa ada 9 keberkahan rezeki, itu ada 10 keberkahan rezeki, 9-nya miliknya pengusaha, yang 1 itu miliknya terserah, jadi ya siapapun kan gitu. Nah, tapi mindset yang dibangun oleh banyak keluarga Indonesia yang pertama adalah memang kalau udah kuliah lulus ya cari kerja yang baik ya. Yang paling utama apalagi kalau di kampung itu ya pasti jadi PNS. PNS udah inilah sangat prestisius dulu. Saya juga dulu saat mulai belajar pertama meniti ya kalau bisa nanti jadi PNS. Nah, ini kerjaan tetap lah. Nah ini sebenarnya mindset yang menurut saya karena banyak dari kita yang kurang mengerti dan tidak banyak menggali tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, salah satu karakteristik beliau dalam kesehariannya adalah jiwa leadership, plannership, dan memang bisnismen ulung. Gitu. Bisa dilihat dari perjalanan Rasulullah SAW saat mulai berumur 9 tahun diajak oleh pamannya, lalu beranjak di umur 12 tahun sudah mulai mengerjakan bisnis pamannya ya. Umur 19 tahun sudah dipercaya oleh korporasi besar. Kalau bicaranya korporasi besar adalah Khadijah bintu Khuwailid, itu ada punya perusahaan korporasi besar. Setelah itu sebagai salah satu manajernya tentu perjalanan beliau. Nah, ketika itu Rasulullah sudah menunjukkan karakter sebagai pengusaha yang ulung. Di umur 25 tentu beliau sudah menjadi owner karena sudah menyatu bersama Khadijah bintu Khuwailid. Dan setelah itu Rasulullah mendedikasikan bisnisnya berkembang. Di umur 40 tahun selesai Rasulullah bisnisnya sudah berkembang kemana-mana, bukan ditutup, berhenti. Karena memang layaknya kita harus punya target planner yang jelas bahwa kalau orang umum atau kita lah pada umumnya sering menyebut the success beginning in 40 gitu ya. Sukses itu dimulai dari umur 40 gitu. Padahal umur 40 ya Rasulullah sudah sukses selesai dan menanggalkan dunianya untuk berdakwah banyak manfaat atau mengemban satu misi yang yaitu misi kerasulan. Nah, di sini sebenarnya yang mesti kita bangun dari keluarga kita, setiap muslim harus punya visi bahwa dalam satu keluarga harus ada pengusaha gitu. Satu, kalau bisa ya digabung tuh pengusaha yang hafiz Quran misalkan ya, harus ada gitu dalam satu keluarga muslim. Karena apa? Karena memang banyak sekali hadis yang harusnya seorang muslim itu kan banyak manfaat, paling banyak memberikan manfaat, untuk saat ini tentunya walaupun bukan segala-galanya tapi tentunya yang punya kapital finansial yang besar kan gitu ya. Nah, mindset ini dibangun oleh keluarga muslim, harusnya sejak dini anak-anaknya diberikan pendidikan, diberikan sirah bagaimana Rasulullah SAW melampaui kehidupan dia di ekonomi, bisnis, dan tentu di politik agama paling penting tentunya ya. Nah ini semua yang mesti mungkin jadi concern nanti para psikolog itu bisa memikirkan bahwa
Bisnis merupakan harus jadi kurikulum atau sirah nabawiyah menjadi satu konsen kurikulum yang dimiliki oleh satu keluarga. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis, tentu kita sering terbentur pada tadi bicara bahwa money is the king. Oh, bukan, dalam bisnis bukan itu. Bahkan yang dicontohkan Rasulullah SAW pun bukan itu. Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika mau memulai itu ya dengan pertama integrity, sidiknya integrity plus skill tentu. Integrity Rasulullah, sidik ada pada 4 sifat Rasulullah SAW yang selama ini kita hafal dan mungkin tahu artinya tentang sidik, amanah yang kedua, integrity dan amanah. Amanah itu 2. Sama saya sedikit cerita saya, alhamdulillah ini Prof ya diamanahi beberapa usaha. Dari awal saya adalah pedagang asongan. Pedagang asongan di lampu merah saat kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Sebelumnya di PT IKI, saya dulu di PT IKI. Punya modal nggak? Enggak, saya nggak punya modal. Tapi alhamdulillah sekarang ya dengan kapital yang saya kira cukup di tengah pandemi yang banyak pengusaha gulung tikar dan merumahkan karyawannya, saya alhamdulillah di perusahaan tambah karyawan gitu. Jadi ya ada keberkahan. Tapi apakah modal itu berupa uang? Tidak, saya akan ceritakan nanti gimana memulainya. Saya memulai bisnis ini. Bisnis saya tentu yang pertama ada di ekspor impor, yang kedua di travel, yang ketiga di services properti. Nah, dulu memulainya gimana Ustadz? Nggak ada, saya nggak punya uang. Tapi yang saya jual adalah integrity, ide, dan skill. Kalau ada pada sifat Rasulullah tentu ada sidik, amanah, fatanah. Fatin itu knowledgeable. Fatanah atau fatin itu adalah pintar, skillful, dan ya tahu proses bisnis, tahu peluang bisnis, karena nanti bisnis juga bukan hanya sekedar melihat peluang, tapi ada sense-nya, ada perasaannya, dan memang mengetahui sistem, bahkan nanti kalau lebih besar lagi politik, dan itu semuanya akan punya dampak. Nah, itu juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa integrity sama memulai, karena orang yang sudah terjun di bisnis berarti dia harus siap dengan kuadran yang tidak jelas. Dengan kuadran yang tidak jelas. Mohon maaf, kalau pegawai kan kuadrannya langsam gitu ya, terus gitu ya. Kalau naik paling berapa. Kalau siap tuh naik terjun sudah. Kenapa? Di situlah sebenarnya Allah menguji. Dan kenapa 9-nya itu dikasih oleh pengusaha? Karena ketawakalan seorang pengusaha itu diuji antara surga dan neraka. Kalau ya surga dan neraka. Makanya bisnis itu juga bukan hanya sekedar untung rugi saja, bukan, tapi lebih kepada neraka dan surga. Kalau maka dulu Umar radhiyallahu anhu itu siapa yang tidak tahu fikihnya berdagang, maka pergi dari pasar saya, itu Umar. Jadi Umar mengatakan, kalau kamu mau berdagang, pahami dulu memang hukum-hukum berdagang, hafal benar fikih muamalahnya, cara pinjam misalkan kalau sekarang muamalah financial bank-nya, paham dengan mudharabahnya, akad syar'inya, dan tentu masing-masing bisnis punya madhab. Kalau saya madhab yang tidak pernah pakai bank, dan saya tidak pernah memulai bisnis tidak pernah hutang, atau
memakai finansial yang bank lah. Tapi alhamdulillah ini berkembang, dan ini itu tidak lepas daripada 5 kunci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berbisnis. Ini yang saya pegang benar-benar tadi tentunya. Pertama yang kita harus ikuti benar psikologi tadi. Pertama, bismillah saja. Bismillah dengan bisnis ini, satu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagi dan menyempurnakan rizki hambanya. Setiap individu sudah disempurnakan rizkinya. Ya, tentu pertama, satu, kunci suksesnya berbisnis, satu, tidak lupa Allah. Atau selalu menjadikan Allah dalam setiap nafas ketika kita transaksi. Kenapa? Karena infrastruktur bisnis kita tidak bisa lepas dari itu. Bahkan yang menggerakkan hati customer kita, salah satunya karena Allah lah yang menggerakkan. Bagaimana kita meninggalkan Allah, kan gitu. Maka itu pertama yang saya selalu pegang. Nah, yang kedua apa? Ya, tidak lupa ibadah. Kalau bisnis yang kebanyakan meeting sana, meeting sini, presentasi sana, presentasi sini, ya, ngejar target, nah, itu udah pasti itu. Kadang ibadah itu mepet-mepet, ya, ada ibadah itu mepet-mepet, harusnya disiapkan di awal waktu, tapi ya karena meeting harus ketemu klien kan gitu, harus ketemu mungkin investor yang prospek, sehingga kita mengundur-undur waktu. Padahal ketika kita punya integritas yang jelas, mohon maaf saya harus selesai di jam ini dan saya harus sholat, itu wah direspek sekali. Yang ketiga, jangan lupa orang lain. Nah, ini yang menjadi psikologi juga. Kenapa jangan lupa orang lain? Kalau teman-teman tuh sering mendengar atau membaca satu orang jualan tanpa perantara. Bagi saya itu salah. Salah. Kenapa? Mungkin bahwa ada rezeki kita melalui perantara si A, gitu. Maka di tengah pandemi ini saya pertahankan benar-benar cash flow di perusahaan, dan bahkan tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dipecat, tidak ada yang ya walaupun WFH, tapi alhamdulillah semuanya disempurnakan. Karena melalui mereka lah mungkin kesempurnaan di diri rezeki kita itu ada. Gitu. Nah, jangan lupakan orang lain, teruslah berbagi. Dulu saya dapat kunci-kunci ini ya setelah membaca sirah tentunya, gimana para dermawan, para sahabat tentu yang pernah jadi contoh. Pertama kan Rasulullah SAW, kedua tentu para sahabat. Para sahabat itu hampir semuanya adalah pengusaha sukses. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, apalagi yang kita tahu wakafnya Utsman itu sampai sekarang masih bisa kita nikmati, ya, wakafnya Abdurrahman bin Auf. Nah, itu adalah para sahabat-sahabat yang harusnya menjadi KPI, menjadi sampel kita dalam berbisnis, bermuamalah, tijariyah, gitu. Dan tentu sering membaca atau menteladani kisah-kisah orang-orang sukses. Bukan hanya motivator ya, tapi orang-orang yang memang intouchable langsung di dalam bisnisnya dan terus berpegang kepada syariat kita. Nah, yang lain adalah tentu ketiga jangan lupa orang lain, ya, jangan lupa orang lain. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memegang kunci-kunci ilmu tentang muamalah maliyah, ya, terus kunci-kunci ilmu perdagangan yang berkaitan dengan tentu memakai cara langit, setelah itu memakai cara yang memang kita pelajari di waktu kuliah dan sebagainya, atau di kursus-kursus, di komunitas dan sebagainya. Nah,
Ya, ini adalah salah satu sebenarnya bagian daripada psikologi bisnis gitu. Nah, tadi saya menyinggung bahwa pengusaha itu di kuadran yang ketawakalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini yang jarang orang berani gitu, jarang orang berani. Padahal kalau mau lebih dalam lagi, bahwa kita ini kan sudah disempurnakan rizkinya sampai mati. Rizkinya sampai mati. Nah, kunci yang keempat tadi, jangan lupa, yang terakhir jangan lupa mati. Gitu. Jangan lupa mati. Kenapa? Karena mati itu kepastian. Kepastian. Maka pastikan bahwa bisnis Anda atau bisnis kita itu tidak lupa Allah, tidak lupa ibadah, tidak lupa orang lain. Gitu. Nah, maka jangan lupa mati itu, jangan lupa kematian. Karena itulah pemutus segala rezeki. Sesukses-sukses apapun kita akan mengakhiri itu. Dan roda ini berputar. Roda ini berputar. Sehingga sukses itu kalau bisa ya bersama-sama. Tidak boleh sukses sendiri. Bisnis pun demikian. Maka yang paling baik ketika memulai bisnis ya sudah, bismillah. Kalau ada produk yang bisa di-create sendiri, maka dibuatlah sendiri. Kalau tidak ada, berarti itu Bu Dewi itu banyak channel itu produknya orang lain kan gitu. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Tentu tawakal yang pertama ya sudah diposting. Kan sekarang bisnis itu tidak mesti pontang-panting, hanya posting saja. Banyakin posting di Facebook, di status, ya. Anda insya Allah sudah memulai perdagangan, mulai perdagangan sendiri di antara kerabat dekat. Berarti kalau integritas kita diakui, sidik amanah kita menjadi identitas, insya Allah setiap melihat status kita itu langsung dipercaya produk yang kita pasang, yang kita posting itu bernilai atau baik dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan? Tentu tadi yang pertama, jangan lupa Allah. Allah lah yang menggerakkan mereka. Posting saja jam. Nah, nanti tinggal belajar ritme di mana prime time orang lihat status. Orang lihat status itu kan jam 6, belum ini ya, jam 9 atau ya. Biasanya yang saya lihatnya prime time itu ya jam 9 ke atas. Nanti jam 1 pas orang istirahat, terus pindah jam 7 malam, orang sudah santai-santai mau tidur, biasanya lihat status tuh. Status. Nah, sekarang bisnis tidak perlu pontang-panting kan. Dunia in your hand. Dunia di tangan kita. Ya sudah, orang Indonesia itu kenapa menjadi market yang sangat, ngomongnya kalau bahasa orang pengusaha itu sangat gurih gitu. Baik dalam produk lokal maupun produk internasional, dan market impor terbesar itu Indonesia paling tinggi. Lihat aja nanti di Google Trend behavior Indonesia tentang produk-produk lah. Nah, sekali lagi bahwa yang harus menjadi sampel kita dalam berbisnis atau dalam apapun adalah Rasulullah SAW. Dan kita tahu disitulah Rasulullah punya banyak sekali cara-cara jitu gimana bisnisnya itu bisa laris ya, bisa laris dan bertahan. Nah, Bu Dewi ini sampai jam berapa? Kita ngobrol aja, ngobrol ngalor ngidul. Oke, terima kasih Ustadz Abdul Jabar. Wah, menarik sekali ya. Jadi Prof, ya. Sekarang ini berbisnis itu tidak perlu pontang-panting ya. Ya. Cukup dengan posting. Cukup dengan posting saja. Jadi harus rajin posting ya di medsos. Harus rajin posting sekarang. Dan pada waktu prime time-nya harus tahu ya, dari jam 6, jam 1 siang, jangan jam 7 malam pada waktu santai. Dan tadi menarik yang disebutkan tadi, biasanya kita kalau misal mau bisnis itu memang
punya modal ya, kapital ya. Tadi Ustadz Jabar malah kapitalnya itu bukan uang ya. Tapi pertama adalah justru sifat-sifat Nabi itu yang harus kita tiru ya. Ya, kita Yaitu aplikasikan dalam kita aplikasikan ya sebagai pebisnis ya. ya. Itu tadi sidik, amanah, tablih, fatonah. Tablihnya nggak perlu ya, jadi fatonahnya. Tablih itu kemampuan menyampaikan ya. dan membuat teamwork tentu, dan itu keahlian tersendiri bagi seorang bisa meyakinkan pihak ketiga, persuasi ya, untuk bisa mensupport bisnis kita. Ya, salah satunya saya dulu, mohon maaf dikit bahwa saat memulai itu tanpa, mohon maaf ya, modal artinya gini ya, modal doa kan gitu, modal ilmu, modal presentasi, kita buat plan yang benar, menguasai benar bisnisnya. Setelah itu kita berbicara pada orang-orang yang memang punya kapital. Ya, itu yang memang terutama ya, Ustadz ya. Dan itu yang paling sulit ya, apa namanya, untuk integritas ya. Kejujuran itu yang diperlukan. Nah, terus kemudian tadi 5 kunci tadi ya, bahwa kita tidak melupakan Allah, jangan melupakan Allah ya. Kemudian jangan melupakan ibadah, jadi sesibuk-sibuknya kita, tapi justru kita direspekin orang ya. Kalau kita mau sholat dulu ya, jadi break dulu gitu, jangan terus saja rapat atau ya injury time baru sholat gitu ya, Ustadz ya. Terus kemudian jangan lupakan orang lain karena memang rezeki kita ada di orang lain juga. Jadi makanya sebagai broker juga mungkin nggak bisa selalu ada ya broker itu ya. Ya, broker itu harus ada. Harus ada, ya benar-benar. Harus ya, ada. Harus ada ya. Rezeki. Nah, kemudian jangan lupakan kematian dalam hal ini. Baik, teman-teman, ini sebenarnya di sini banyak yang sudah masuk fase pensiun nih. Kira-kira masih bisa berbisnis nggak ya? Saat kan coba minta ini ya tipsnya nih. Ada Pak Gutomo nih, Pak Gutomo tuh punya dulu motonya adalah 1 desa 1 PAUD, Pak Gutomo. Tapi ini tadi Pak Ustadz Jabar bilang 1 keluarga 1 pengusaha. Gimana Pak Gutomo? Masih berani berbisnis nggak Pak Gutomo? Kalau saya pasti ya. Perlu pun hanya untuk keperluan kamu ya, keluarga saja. Hanya perlu. Tetap kalau tidak ada, mungkin juga kita makin ada keterbatasan juga. Tetapi mungkin bisnis di sini dalam arti usaha mandiri, Bu ya. Ya. Mandiri ya, bisa mungkin sedikit-sedikit untuk berkebun atau mungkin untuk usaha yang lain gitu. Cuma ini kondisi real yang menurut saya memang diperlukan. Para pensiunan juga membutuhkan itu. Walaupun saya sendiri sekarang belum bisa memulai, Bu. Tetapi menganggap itu perlu sekali, terutama kawan-kawan yang masih sehat, karena sekarang usia harapan hidup makin panjang ya. Dan mereka juga masih harus bisa eksis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya kira perlu. Iya, iya. Jadi terima kasih Pak Gutomo. Jadi ini sebenarnya kalau begitu pendidikan non formal kali ya harus masuk ya Ustadz Jabar ya. Ya. Bahwa dalam kurikulum. Ya, dalam kurikulum mungkin mesti disisipkan lah, Prof. Ya, sebenarnya tidak ada batasan orang pensiun ini, tapi biasanya pensiun memang mantap gitu, makan tabungan. Ya kalau ada yang dimakan ya Pak Gutomo ya. Amin. Ya, ini ada lagi nih Bu Meta nih, Bu Meta pengusaha juga kayaknya. Bu Meta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Meta gimana Bu Meta bisnisnya Bu Meta? Iya Bu. Saya kayaknya bukan. Jadi suaranya nggak ini Bu Meta, jaringannya ya nggak stabil. Suaranya tidak terdengar. Nah, udah terdengar. Udah bagus sekarang. Mohon maaf, saya pengusaha, tapi saya motivator bukan pengusaha ya? Jadi coach gitu? Kan mandiri juga ya namanya ya Bu Meta ya? Pengusaha. Pengusaha ya, kalau itu ya.
Sesuatu yang usahanya dimotivasi. sesuatu yang menghasilkan uang itu kan bisa pengusaha ya, bisa jasa, non jasa Ya, gitu ya. jasa. Karena memang dibutuhkan. Banyak orang yang handal di merancang, tapi tidak handal di teknis. Maka butuh orang teknis. Saya itu banyak di teknis memang, tapi tidak banyak merancang. Yang merancang saya tunjuk direktur operasional, biasanya saya hanya di teknis. Dan para motivator biasanya handal di merancang, menyusun visi, misi, teamwork, itu beliau di situ. Ya, silakan ada bertanya mungkin Bu Asdir. Bu Asdir, silakan Bu Asdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Utama. Kita ketemu lagi setahun yang lalu kita bersama-sama di PAUD, Pak. Ya, sebenarnya nggak banyak yang ingin saya tanyakan di sini, hanya mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan, yaitu bisnis orang pensiun ya Pak, ya Bu Reni. Iya. Kita juga orang pensiun. Di sini kan terkait tadi dengan pendidikan anak PAUD juga, barangkali saat ini kita yang pensiun ini perlu menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan PJJ barangkali. PJJ, bisnis apa yang kita bisa harapkan di pendidikan PAUD ini dalam rangka pelajaran jarak jauh, atau bukan bisnis dulu, membantu bagaimana anak-anak kita, generasi muda itu bisa belajar dengan baik, bisa memahami pelajaran perjalanan dengan baik, terutama menanamkan akidah untuk mereka yang generasi muda yang akan kita harapkan saat ini. Barangkali kami dari ibu-ibu yang pensiun ini menunggu nih Pak, kira-kira apa yang bisa kita bantu kerjasamain yang saling menguntungkan. Barangkali demikian Bu Reni. Terima kasih Bu Asdir, pertanyaan bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ya, dunia pendidikan juga sekarang harus improve ya, harus punya strategi sendiri, karena memang pendidikan juga bagian dari industri yang memang punya dampak yang sekarang ini karena memang mungkin orang beralih dari yang harusnya memasukkan anak-anaknya di sekolah beralih kepada homeschooling, walaupun karena memang banyak orang tua lebih memilih homeschooling, lebih memilih mereka. Nah, mungkin lebih banyak harus punya ide-ide terobosan yang baru. Contoh mungkin visitnya sebagai pelajaran tersendiri ke rumah kan gitu. Walaupun mereka yang homeschooling kebanyakan juga belum siap kan gitu, masih meraba-raba, sehingga mungkin pendidikan PAUD bisa menjadi pendamping homeschooling. Ya, pendamping homeschooling itu ya kita tidak salah untuk tarif sendiri kan gitu. Itu saya kira baik, terima kasih Pak Ustadz Jabar. Ini menarik sekali sebenarnya nih gagasannya Bu As ya. Jadi memang pandemik ini jadi merubah semuanya
yang biasanya tadi ya anak-anak kita keluar rumah sekarang dalam rumah. Dan tentunya ini Pak Gutama sebagai dan Bu Dewi yang masih aktif di dalam sebagai asesor PAUD itu bisa menyampaikan ke dalam ke Direktorat PAUD mungkin ya bahwa harus banyak menghasilkan NSPK untuk bagaimana buku-buku kerjanya gitu ya. Jadi karena anak-anak itu mungkin lebih banyak di rumah dan orang tua, peran aktif orang tua yang dibutuhkan sehingga bisnis itu memang jadi bisa subur itu bagus Bu As. Jadi bisnis untuk mencerdaskan anak-anak usia dini. Jadi pengayaan ya, program pengayaan melalui daring ini. Pengayaan dalam masa sulit, dalam masa yang tidak terduga, semuanya kita tidak mempersiapkan hal itu. Ya, mungkin juga nanti kalau misalnya toh sudah normal lagi, kehidupan ini juga balik lagi untuk semula mungkin agak berat juga. Jadi mungkin nanti ada alternatif, ada yang mau sekolah, keluar, ada yang tetap di dalam gitu. Tapi paling nggak sudah ada acuannya gitu. Bagus Bu As, terima kasih banyak ini. Makasih. Ya, makasih. Berikutnya ini ada Bu Finas. Bu Finas ini juga pejabat ini di Kementerian Agama ya, seorang psikolog dan kerja di bagian di Balitbang Kementerian Agama. Silakan Bu Finas mau tanya apa ya? Oh ini, bisnis apa yang paling cocok untuk ibu yang sudah atau akan pensiun atau tidak usah berbisnis sama sekali? Gimana, Ustaz? Bisnis pertama kalau mau mulai bisnis yang ibu sukai aja dulu. Ibu suka makan kue apa gitu. Coba makanan itu yang pertama kali dijajakin. Di sini kayaknya ada sponsor kue. Mungkin yang suka makan kue. Jadi memulai bisnis itu sesuatu yang pertama kali kita sukai, kita benar-benar pahami. Oh ya itu mulailah di situ, mulai jualan. Ya karena mungkin kalau pensiun kan ya satu tadi ya masih apalagi kalau pensiunan baru atau mau pensiun kan masih banyak modalnya sesuatu yang ibu paling sukai dan kalau pas ibu posting itu orang-orang tahu oh ini kesukaannya si A gitu. Pasti kalau yang dipilih telepon dan sebagainya. Masalahnya kan banting setir susah start. Kalau misalnya kerjanya sebagai periset ya, Bu Finas ini kan kerjanya di Balitbang Kementerian Agama. Terus tiba-tiba harus masak itu kan agak kagok gitu. Tapi paling nggak tadi maksudnya Ustadz Bu Fina adalah cari jasa dalam misalnya melakukan membuat proposal kayak atau apa gitu. Oh ya saya nggak tahu kalau adalah periset kan bahasanya pensiun. Iya nanti bikin halu-halunya gitu Bu Fina. Yang sesuai aja, yang memang tadi benar kata Prof bahwa sekarang mungkin di riset, berarti yang harus dikerjakan yang sesuai dengan tahun-tahun yang memang sudah dikerjakan. Bukan, oh ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak, Bu, Prof. Ya, ya ini nanti ada pakar ekonomi syariah nih, Profesor Faisal. Tapi bentar Pak Profesor Faisal ya. Ini Bu Meta kayak terkesan banget nih dengan Ustadz Abu Jabar, kayak santai gitu menyampaikan bisnisnya. Tadi kan katanya mulai bisnisnya di mana di lampu merah ya, dan nggak perlu uang lagi, nggak perlu pinjaman uang di bank gitu, kok kayaknya kayak on moklek gitu, kayak impossible gitu ya. Jadi ini boleh nggak Ustadz ceritakan gitu pada awalnya merintis bisnis, menghadapinya, menghadapi peraharanya gitu. Dulu pertama kali ke Jakarta, saya itu tidak punya uang, Bu. Saya tidak punya uang. Pulang dari Libya itu ya? Bukan, ini pertama kali dari Lampung dulu. Saya lahir di Lampung. Mungkin peserta ada yang dari Lampung. Saya lahir di Lampung di pendalaman yang kalau ke Jakarta harus naik bis melewati hutan dulu baru bisa sampai Jakarta. Dan sampai Jakarta itu memang nggak punya uang dulu. Ibu itu hanya memberikan bekal safir tajin iwalton aman tufarihu. Kamu jangan di sini terus, nanti nggak gede-gede, artinya nggak bisa gede juga, nggak gede-gede pikirannya dan nggak bisa bisa maju, berkembang gitu. Nah tapi mau pergi nggak punya uang ya terserah, so, pergilah gitu. Saya hanya bisa bekali doa. Tentu itu harta yang paling atau modal yang paling besar di antara yang mengantarkan saya di titik ini. Itu saya mulainya dagang teh untuk bisa naik bis gratis aja. Yang penting saya naik bis, saya dagang teh
sampai Jakarta, saya bisa masuk di PT IKI dulu. PT IKI dulu karena dulu kuliah di sana saya hanya membayar setoran hafalan waktu itu, Ibu. Nah, tapi kan setoran hafalan harus butuh makan kan di situ. Nah, mulailah saya dagang di terminal Lebak Bulus dengan menawarkan jasa saya bawa air. Saya bawa air di kan biasanya kalau terminal dulu sampingnya pasti ada pedagang air. Nah, saya menawarkan, Bu, boleh nggak saya membawa air, saya jual di bisnya? Boleh, 1, 2, 3 laku untuk makan saja waktu itu. Dan seterusnya sampai akhirnya wah begini mesti harus cari yang lain. Nah, berarti sudah mulai 1, 2 laku kan dipercaya. Oh, sudah bawa 1 dus. Itu bawa 1 dus. Dan alhamdulillah saya dari PT IKI pindah ke Lipia waktu itu di lembaga Salemba ya. yang di Buncit. Oh, Buncit. Waktu itu, nah kalau di Lipia udah tenang karena asrama dapat, makan dapat, karena dapat beasiswa. Nah, tapi yang lain-lain kan butuh. Akhirnya ya jualan lagi, jualan asongan di depan lampu merah Republika. Di depan lampu merah Republika, jualan apa sama. Saya nggak punya barang, saya hanya ngomong ke pedagang warung, boleh nggak saya jualin ini di lampu merah. Dari situ mulai berkembang. Allah memberikan kepercayaan. Berkembang lagi, terus pindahlah saya dari bisnis itu karena tinggalnya waktu itu di masjid, akhirnya dagang minyak wangi. Dari mana minyak wanginya? Sama, saya mengutarakan saya punya lahan, saya punya cara jualan, dicoba kan, dicoba 2 kotak laku jadi 10 kotak, jadi 100 kotak kan gitu. Itu hanya untuk modal kejujuran ya. Lalu 2004 saya diterima di Libya. Dan di Libya ini sama, karena mungkin sudah nggak bisa diem, karena biasanya mahasiswa baru itu harus nunggu kartu kuning atau paspor, kan paspor di tangan kita nunggu kartu identifikatnya mahasiswa sebagai paspornya. Nah, nunggu itu saya nggak bisa, akhirnya saya ke pasar. Saya melihat tuh barang-barang di Arab ini kok kebanyakan dari Cina, mohon maaf nih, dari Cina, dari India gitu. Wah, saya tanya, akhirnya saya ngomonglah dengan bahasa Arab yang fasih waktu itu. Saya tanya, "Limada akhadta hadhihi al-bid'ah min ghairina, ay min ghairi duwal al-muslimin?" Kenapa kalian mengambil barang ini dari negara Cina, sedangkan kami di Indonesia Muslim punya barang-barang yang sama, saya bilang gitu. Saya punya barang-barang yang sama. Oh, dia terperangah bahwa saya orang dulu Libya itu, mohon maaf, tidak seperti negara Arab yang lain. Libya itu masih orisinal dan sangat hormat dengan Indonesia. Sangat hormat kenapa? Karena sejarah Asia Afrika. Jadi orang Indonesia itu sangat dihormati di Maghribul Arab. Karena kalau Khalijul Arab itu, Maghribul Arab itu negara-negara Arab Afrika ya, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, itu Maghribul Arab. Tapi kalau Khalijul Arab, Indonesia dikenalnya pembantu. Even dia ngomong tapi dikenal banget sebagai, mohon maaf, jongos dan sebagainya, sehingga tidak sedikit ketika kita ke sana Abu Ubat. Nah, di Libya itulah saya mulai main di pasar. Setelah itu apa yang mereka berikan kepercayaan kepada saya? Oke, ibhath al-bida'ah misla hadhihi al-bida'ah wa nahnu sanashtari minkum. Kata mereka, tolong carikan produk ini yang kamu bisa cari di Indonesia, lalu saya akan beli. Saya bingung, di mana saya cari itu ya? Akhirnya saya cari di Google. Saya cari di Google, saya cari dulu ada Yellow Page. Dulu ada Yellow Page, ada buku kuning tuh tebel. Kalau sekarang kan ada Alibaba, ada marketplace gitu kan. Dulu ada namanya Yellow Page. Yellow Page itulah yang memberikan pertolongan kepada saya. Lalu saya kontak, saya punya buyer dari Libya, saya punya ini. Saya
punya buyer dan sebagainya. Dan buyer ini juga alhamdulillah waktu itu dia bilang, apapun kebutuhanmu, kamu tolong carikan barang A, B, C gitu di negaramu, saya akan fasilitasi. Dari situlah saya memulai awal mengekspor ban. Waktu itu Wah, antum jadi udah tajir ya waktu mahasiswa ya. Mulai dari 2008 mungkin kawan-kawan dulu sama Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan di Libya paling kenal saya itu mahasiswa kalong. Jadi akhirnya saya jadi mahasiswa kalong. Kawan-kawan itu ke masjid, saya ke pasar. Kawan-kawan ke perpustakaan, saya ke lapangan bola. Nah, dari situ shipment pertama saya adalah 15 kontainer ban. Masya Allah, GT radial. Shipment kedua, ketiga, lalu berkembang dari 2008 saya ekspor mobil dari Indonesia. Terus perang hilang. Perang itu sama lah. Terus saya ke UI minta bantuan beasiswa ke Prof Eni itu. Oh iya ingat saya menghadap berempat ya dari Libya. Ya, menghadap berempat saya, wah pokoknya harus diterima. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak punya pilihan karena kan saya masih ambil S2 di belum Libya selesai. Dan tidak boleh kalau di Indonesia pilihan kalau mau dapat beasiswa masuk ke PTN atau PTAN. Nah, saya berempat milih PTN yang di UI, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan. Nah, di situ terus tadi nggak punya penghasilan. Dari mana lagi memulai? Semua kawan-kawan saya. Oh, dari tajirun jadi nol lagi, Ustaz? Nol lagi. 2012 itu persis saya nol. Tapi alhamdulillah sudah punya aset, Bu. Udah punya aset waktu itu. Ya, alhamdulillah. Sudah punya aset ya, karena ya, dan alhamdulillah ya kita memulai lagi, mulai dari awal. Sekarang akhirnya saya yang impor barang dari sana, kurma, barang-barang Arab itu saya impor. Semua jenis makanan yang dihasilkan di Arab akhirnya saya yang impor. Dari mana? Channelnya sama. Saya yakinkan mereka bahwa saya punya marketnya Indonesia. Saya bikin grafiknya, saya buat master plan-nya. Dan dicoba waktu itu dicoba 1 ton dulu, 1 ton. Kok habis? Nyobanya 1 ton lagi, aduh, subhanallah. Dicoba kok habis? Itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lah. Pas Ramadan lagi ya? Kok habis? Akhirnya saya habis itu dicoba 1 kontainer, kok habis? Ya alhamdulillah. Sekarang ada 4 kontainer yang saya, mohon maaf ini saya buka-bukaan perusahaan. Semuanya tanpa modal, mohon maaf. Semuanya kita bisa melamar jadi distributor. Ya, tanpa modal. Di situ nih ada 4 kontainer, silahkan dijual. Dengan tentu S dan K-nya lah ya, syarat dan ketentuannya. Oke. Ya, baik, Ustaz. Masa pandemi kita bisa menghabiskan alhamdulillah itu waktu itu per bulan itu bisa 15 kontainer. Pasar satu Indonesia saja. Itu kurma, Ustaz. Kurma macam-macam tapi Bu. Oh iya, Masya Allah. Di Ramadan. Ntar boleh jadi sponsor ngaji online kurmanya ya. Nah, Bu Dewi nanti akan udah diminta, Bu. Oh, udah diminta. Udah. Akhirnya terus saya mengembangkan bisnis yang lain. Ya, Masya Allah. Oke. Bu Eta, udah jelas ya, ini kita bisa belajar banyak nih dari Ustadz Abdul Jabbar. Bener-bener kayak zero ya, nggak perlu ada kapital tuh, modal alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus, makasih. Terakhir baru ditawarin bank mau biayain, saya nggak bisa, nggak perlu. Jadi nggak pernah pakai uang dari bank ya? Nggak, alhamdulillah nggak. Iya. Masya Allah. Sekarang lagi proses pengembangan. Kalau di sini kawan-kawan mau berkolaborasi, bismillah. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz Abdul Jabbar masukannya. Ini sekarang silakan Prof. Faisal, ini mungkin dulu dosennya Pak Ustadz Jabbar dong mestinya ekonomi keuangan syariah. Oke, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik ini penjelasan Ustadz ini.
Nah, saya sendiri yang saya geluti bisnis sekarang itu adalah properti Masya Allah. di Sukabumi Masya Allah. dan production house, rumah produksi. Masya Allah. Rumah produksi sudah berjalan 10 tahun. Nah, properti nanti yang ada tahap pertama di 3 unit di Sukabumi. Ya. Dan selain itu ada konsultan. Masya Allah. Nah, apa namanya? Saya juga punya grup untuk training, workshop. Tapi topiknya khusus untuk membentuk seseorang jadi profesional. Masya Allah. Jadi yang kliennya sekarang jalan adalah di bank-bank Islam dan bisnis Islam karena komunitasnya di situ. Nah, itulah kehidupan yang ada dan sekarang saya sudah selesai menulis 95 buku. Dari 95 itu 3 buku konvensional, yang 92 di backup dengan Quran dan hadis. Masya Allah. Jadi terinspirasi oleh Yusuf Qaradawi, buku itu banyak dibaca orang lain. Yang pemikiran itu dibaca orang lain. Nah, karena melalui buku itulah saya banyak diundang orang bicara di mana-mana gitu. Jadi bersahabat dengan buku. Dan beberapa buku saya kadang-kadang minta sambutan menteri atau menteri ikut di dalam, namanya ikut sebagai penulis. Nah, ya saya menomplang popularitas mereka gitu. Dan apa sebenarnya kelemahan dari teman-teman PNS? Karena saya juga pernah jadi PNS dulu. Jadi sebenarnya pensiun itu dipersiapkan pertama kali masuk kerja sudah siap-siap pensiun. Jadi jauh-jauh. Dengan motong gaji ya Pak ya? Gajinya langsung dipotong. Ya. Karena semua yang saya geluti itu tidak ada. Tabungan. Semua yang digeluti tanpa uang. Nah, umumnya diundang oleh instansi itu untuk pembekalan kalau PNS sudah mau pensiun 2-3 tahun lagi. Sudah telat ya? Ya, 2-3 tahun mau pensiun, diminta bantuan kita untuk bicara membekali mereka. Nah, sekarang sudah mulai masuk, sudah mempersiapkan diri. Gitu. Nah, yang paling penting kan setiap kita ini kan punya kemampuan. Katakanlah di antara yang hadir ini ada akuntan. Urus saja register akuntan, buka perusahaan akuntan, orang lain menjalankan pakai nama kita. Nah, kalau yang background-nya sarjana hukum, ambil perusahaan niaga, buka kantor lawyer, nama kita dipakai, orang yang lain jalan. Nah, itu justru lebih banyak di teman-teman kita, orang-orang Sumatera Utara yang begitu. Jadi mereka itu punya bisnis, dia tidak menjalankan, tapi orang menjalankan. Yang dijual adalah nama mereka begitu. Nah, apa kata kuncinya? Betul kata Ustaz tadi, kita tidak pakai modal, tapi I believe, I trust. Jadi nama kita itu garansi. Jadi begitu dengar nama kita, orang langsung kenal, oh ya, daripada saya pakai orang lain, kenapa di dekat kita nggak kita gunakan? Nah, sekarang saya tuh aktif di 10 organisasi Islam. Itu peluang bisnis. Bahkan saya Dewan Pengawas Ikatan Pesantren seluruh Indonesia. Pesantren dari 4.500 pesantren, padahal saya bukan santri. Nah, bagaimana aktif di semua organisasi itu peluang bisnis. Itu kita bangun sebenarnya. Dan sejak OJK berdiri hingga hari ini saya penguji fit and proper di OJK untuk calon direksi, komisaris dan sebagainya. Nah, saya senang sebenarnya di antara yang kita ini kita bisa berkolaborasi sesungguhnya. Kita bisa saling melengkapi dan saling mengisi gitu. Nah, sekarang saya gunakan penerbit, ada 11 penerbit buku saya, termasuk Bu Nova. Bu Nova itu baru masuk. Dulu ketika Bu Nova di Raja Wali, beliau menerbitkan 15 buku saya di sana gitu. Jadi apa kuncinya? Mengurangi waktu tidur, mempercepat bangun malam, selesai sholat tahajud dan sebagainya, gunakan untuk menulis buku. Nah, pandemi sekarang ini, saya tinggal di Bintaro, ibu-ibu sekarang kita banyak banget loh. Ibu-ibu jual masakan, dia jual WA group. Jadi satu komplek itu langganan. Dari mulai buah, kayak ikan, kayak makanan, segala macam, luar biasa ibu-ibu. Malah bisa menutup gaji suami nggak dipakai. Bahkan ada tinggal di Depok, dikirim ke Bintaro, berapa rumah dikirim. Jadi ongkirnya murah. Nah, itu hebat-hebat ibu-ibu kita.
Nah, sebenarnya pandemik ini bukan Allah mengingatkan kita, bukan azab sesungguhnya. Nah, sesungguhnya Muslim tidak akan mungkin kena COVID-19 bila mana rajin wudhu, setiap batal wudhu dia wudhu dan sholat sunnah wudhu, jaga kebersihan, tidak cepaka-cepiki dengan bukan muhrimnya. Itu sesungguhnya Muslim itu lebih tidak rentan terhadap konflik, justru semakin kuat. Terima kasih, mudah-mudahan suatu ketika kita bisa join, memadukan apa yang kita bisa kolaborasikan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak masukannya ya, Prof. Faisal. Mengurangi waktu tidur nih kuncinya ya. Dan kita harus ingat pandemi itu bukan satu azab. Nah ini untuk Pak Gutama lagi nih. Pak Gutama mungkin bisa sebagai konsultan PAUD, terus kemudian membuat diklat berjenjang PAUD itu bisa. Ya, diklat berjenjang PAUD karena kan itu juga lahan sebenarnya ya untuk teman-teman yang bergerak dalam anak usia dini. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Apa tadi mau komentar nggak, Pak Ustaz Jabar? Ya, saya baca aja nih Bu pertanyaan. Silakan. Melihat bagaimana menghadapi atau mengatasi prahara startup. Nah ini prahara startup sering dirasakan atau sering dilalui oleh pengusaha pemula. Pertama, biasanya akad-akadnya nggak jelas, atau tidak jelasnya job desk, job desk yang harusnya atau hak dan kewajiban lah sebenarnya, hak dan kewajiban. Aturan main kali nggak? Dan biasanya itu. Kedua, emang dalam jamaah itu harus banyak kalah. Kalau dulu kan kalau mau, kata pepatah, kalau mau berlari kencang ya sendirian. Tapi kalau mau berlari lama ya itu bersama-sama, pelan. Memang satu juga kelemahan kita itu punya mental orang gagal. Banyak kan, pertama mentalnya mau sukses cepat, nah itu susah karena terus nggak mau bareng-bareng ya sendiri terus biasanya jadi Iron Man. Jadi Iron Man. Tapi boleh sebenarnya mau sendiri, setelah itu Anda membuat teamwork yang kredibel, yang kuat atas kepemimpinan Anda gitu. Dan itu bisa Anda menjadi Iron Man setelah itu. Karena bisnis Anda dibina dan dikerjakan oleh orang-orang dengan teamwork yang mungkin sudah Anda siapkan SOP-nya yang jelas. Ya, biasanya runtuhnya startup itu pemula, yaitu tadi banyak dari kita itu tidak jelas akad-akad pertamanya. Bahkan kan Rasulullah sudah mengajarkan, atau Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa setiap kita bekerja sama maka ditulis. Nanti setelah ada prahara, Anda sodorkan saja. Nih dulu kesepakatannya begini nih. Kan menyepakati, Anda bagian di luar, saya bagian di dalam. Keuangan harus begini, transparan. Biasanya masa-masa awal harusnya banyak mengalah, memang berdarah-darah lah. Kalau bilang bisnis langsung sukses itu ya sebenarnya nggak ada, kayak gitu. Harus mengalami uji coba yang panjang. Yang kedua, ini sekaligus pertanyaan, bagaimana mengatasi kita istiqomah ketika income turun dalam bisnis. Nah, bisnis itu sesungguhnya istiqomah. Istiqomah itu terus, jangan ketika satu ini gagal coba yang lain. Enggak, saya kira dengan bisnis yang banyak itu tadi, beliau dengan gagasan-gagasan dan buku itu 1 sampai setup, walaupun mungkin juga sempat jatuh bangun, saya kira. Nah, tapi istiqomah misalkan jualan nasi goreng dulu, terus sampai menemukan taste-nya yang benar-benar lezat dan baik, itu terus diusahakan.
disesuai dengan tadi spesial bisnisnya. Jangan merubah bisnis yang lain. Maka biasanya kalau sudah merubah bisnis lain, dia harus memulai dari nol. Dia tidak belajar dari kegagalan bisnis sebelumnya. Kalau mau merambah ke bisnis yang lain, tentu nanti ketika bisnis yang tadi sudah di-create, yang sudah dibuat, sudah set up, sudah growth, ya, sudah berkembang, Anda sudah sustain, baru bisa membidik bisnis lain. Dan itu tidak gampang, apa kalau bisa lapar mata, wah ini kayaknya ada peluang, oh ini ada peluang, semuanya peluang, dikerjain bareng, nah ini kayak ada yang beres. Ya, pengalaman kita itu banyak peluang. Sama kalau saya dulu peluang A, peluang B saya ambil semua, tapi wah berat. Karena ya memang kalau biasanya kalau sudah berjalan satu bisnis, melihat peluang yang lain itu godaan tuh. Cash flow yang satu belum baik dipakai untuk cash flow bisnis yang lain, runtuh biasanya. Runtuh. Tapi kalau nanti sudah benar-benar cash flow-nya bagus, dilihat cash flow-nya berapa paling lama atau bisa dilihat aman lah, di tahap aman. Ya Anda konsultasikan ke orang keuangan. Itu mesti kalau Anda bukan orang keuangan, Anda konsultasikan. Ini kira-kira cash flow saya aman nggak? Kalau saya buka bisnis A. Nah, kan gitu. Walaupun mungkin menurut Anda aman, tapi cari orang yang nggak apa-apa bayar, karena justru membayar belajar itu lebih baik daripada nanti Anda membayar kerugian yang harus Anda terima. Biasanya itu yang saya lakukan ketika saya mau membuka bisnis. Nah, sekarang alhamdulillah kan ada 3 ya, saya ada 3, properti juga jalan. Yang 2 ini tidak mengganggu cash flow. Tidak mengganggu cash flow, saya konsultasikan. Nah, ya sama biasanya saya buat plasma. Ini plasma A untuk bisnis A, ini plasma B, gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dari pertanyaan dari Bu Nurul ya, atau Mbak. Saya kayaknya masih pada 25 tahun ya saya panggil Mbak. Oke, jadi itu terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kemudian ini pertanyaan ke Profesor, silakan Bu Asdir. Terima kasih Prof. Reni. Pak Prof, tadi disampaikan bahwa ada beberapa ormas yang telah kerjasama dengan cara syariah gitu. Nah, kami ingin bertanya, kalau kita kepengen kerjasama dengan bank syariah, tentunya dengan cara-cara syariah, dengan ormas-ormas. Kebetulan kami memimpin suatu ormas Islam. Kira-kira apa syaratnya? Kemudian kami ingin bertanya, tadi Profesor mengatakan telah menulis buku gitu kan ya. Nah, banyak yang berkembang bahwa bank konvensional itu kalau kita kredit gitu kan ya, kredit kemudian kita bayar per bulan, itu termasuk bunganya. Itu di dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Apakah hal-hal seperti ini untuk bank syariah juga ada disampaikan kira-kira yang halal menurut bank syariah tentang kredit-kreditannya ini apa sudah ada begitu. Nah, biar kita bisa juga memahami dan tidak ragu-ragu untuk kerjasama dengan bank syariah, termasuk dengan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariah dalam bank konvensional begitu. Terima kasih, Prof. Mohon penjelasannya. Bu Perwati, kalau Ibu ingin selamat dunia akhirat, sudah saatnya lah berbisnis secara Islami. Ya, siap. Salurkanlah bisnis ke bisnis Islam. Siap. Sehingga hidupnya tenang. Kalau konven itu sudah jelas riba. Riba itu hukumnya berat, Al-Baqarah 275. Ya. Orang yang makan riba itu bagi orang yang kemasukan setan gitu. Ya. Jauhkanlah dari riba gitu. Nah, mulailah berbisnis secara Islami. Memang tidak semua produk dibiayai oleh Bank Islam, tapi kan kita boleh juga konsultasi dulu. Kira-kira Ibu tuh bisnisnya apa, apakah mereka bisa cover apa tidak gitu. Ya. Nah, kedua, mengenai asuransi, contohnya saja. Kenapa kalau asuransi
asuransi Islam itu unggulannya apa? Kalau kita mengasuransikan di asuransi konven, kita bayar premi. Premi itu menjadi pendapatan 100% untuk perusahaan asuransi. Tapi kalau asuransi Islam, selama periode asuransi kita tidak ada klaim, itu pada akhir periode asuransi dikembalikan sebagian uangnya gitu. Nah, mungkin karena kurang masyarakat kurang paham. Nah, saya sering memperkenalkan asuransi Islam dan bank-bank Islam ini malah di gereja. Orang gereja itu lebih ketakutan ketika bicara riba. Karena mereka khawatir sekali ketika dibentangkan ayat-ayat di Alkitab mengenai ayat-ayat riba. Itu ada di tiga kitab yang sangat menakutkan bagi mereka. Tapi kok kita malah bermain-main dengan riba gitu. Nah, mulai Senin besok pindahkan ke rekening Bank Islam. Sehingga selamat di dunia dan selamat di akhirat gitu. Hidup lebih tenang gitu. Siap. Makasih, Prof. Hati-hati kalau kerjasama dengan asosiasi, hati-hati. Mereka kan tidak profesional dalam hal itu gitu. Hati-hatilah dengan yayasan, dengan organisasi. Ketika ada habis, kalau dia mau pesan sama kita, bayar cash saja, jangan pakai DP. Oke. Siap. Terima kasih, Prof. Oke, baik, terima kasih, Mbak Masi. Prof Reni, terima kasih kembali. Bu As. Aduh, saya kena juga nih. Saya belum syariahnya belum jalan nih. Karena UI kan gajinya masih pakai BNI biasa, bukan BNI syariah. Nah, besoknya pindahkan Prof ke rekening BNI syariah. Oh, jadi begitu masuk ke rekening BNI biasa, kita langsung buru-buru pindahin gitu ya? Oh ya, aduh saya Kemenak aja pakai BRI, Bu. Iya, Kemenak pakai BRI. Malu. BRI. Ya, biasanya PNS atau ANS kan ke BRI. Semuanya difasilitasi dulu ke BRI. Nanti sebenarnya kita boleh bisa minta pindah. Setelah kita ke situ, kita boleh minta pindah dengan mengusulkan gitu. Kita juga begitu. Kalau Ibu punya uang, kalau hari ini 100 juta di Bank BNI Konven, 100 juta di Bank Syariah. Yakinlah bahwa ditempatkan di Bank Syariah hasil lebih besar. Karena kalau BNI Konven itu kan dia slope-nya mendatar, flat. Kalau di BNI Islam kan dia grafiknya menanjak. Sudah dipastikan dalam saat akhir tahun itu akan lebih banyak di Bank Islam. Karena hitungannya dari hasil usaha. Bu Asil pindahin semuanya. Itu di Bank Syariah apa saja ya, Pak Andrea Syari'i, semua BNI, BRI demikian ya, Prof. Contoh aja Bu, kalau Ibu sekarang mendepositokan di Bank Konven 100 juta, dikatakan bunga 5%. 5% dari pokok kan berarti kan 5 juta. Tapi kalau didepositokan di Bank Islam apapun juga, itu grafik kan menanjak dia. Grafiknya menanjak. Sudah pasti lebih besar. Bank Islam tidak kenal namanya inflasi. Di dalam Islam tidak ada kata-kata inflasi. Karena yang menentukan labanya itu adalah nasabah. Kata kuncinya pada kejujuran, amanah. Gitu. Kita kurang tersosialisasi ya masalah syariah ini. Iya. Mungkin perlu dibahas, Prof. Sebenarnya BI ini kurang ini ya. Apa namanya, pemerintah apa gimana ya? Kurang pro ke syariah apa gimana ya, Profesor ya? Pemerintah tidak ada komitmen ke bisnis Islam. Nah, Malaysia itu berdiri Bank Islam tahun 83. Iya, tabung haji itu ya? Iya, tapi sebagian dana APBN ditaruh di Bank Islam. Jadi dia top down. Bank Islam di Indonesia itu bottom up. Tapi pertumbuhan Bank Islam lebih cepat daripada konven. Nah, ini perlu nih untuk gaji mendatang belajar tentang syariah kayak gini ya. Ya, atau acuan barangkali Prof untuk mengundang kita ormas Islam gitu untuk bisa satu materi tentang ini, Prof. Ya, ini ya Bu Asdir yang undang Prof Faisal untuk Perwati. Boleh. Siap. Boleh ya, Prof ya. Silakan. Terima kasih Profesor Bu As. Ustaz Jabar ini udah selesai. Terima kasih banyak. Ini sudah penjelasannya luar biasa. Jadi ini membuka mata kita. Mudah-mudahan tercapai ya apa yang disampaikan Pak Ustadz itu, satu keluarga, satu pengusaha ya, berusaha gitu ya. Nanti kalau yang satu keluarga bingung mau bisnis apa, japri saya kasih
Saya Ya, kasih. ya nanti nomor Nomor HP-nya, teleponnya ya tolong. nomor HP-nya Pak Ustadz Jabar itu disimpan Baik. ya. Mau nanya ibu dan bapak sekalian silakan. Baik, Baik Ustadz Jabar, terima kasih sekali lagi. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan pahalanya untuk Ustadz sendiri. Baik, nanti saya undur diri. Saya kasih lagi kepada Bu Dewi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Seru ya hari ini karena Seru. isinya ngobrol-ngobrol. Ini Bu, saya mau kasih info. Memang gayanya, saya manggilnya Mas Ketik aja ya. Jabar karena jangan dimatikan nih Mas Jabar, saya mau nagih nih. Jadi Bu, Mas Jabar ini memang gayanya begitu Bu, kalau Ya, nomor bicara teleponnya. Ya nanti saya kasih ya Bu sebentar. Tapi ternyata Mas Jabar ini Bu usahanya Masya Allah. Ya tajirun. Iya. Jadi apa namanya Premium Sunnah Food Supplier ya. Beliau pernah mau mengurus izin usaha mikro kecil. Syaratnya kan omsetnya setahun 300 juta. Tapi begitu mengisi formulir, jangankan setahun 300 juta, sebulannya aja berkali lipat itu beliau dapat. Masya Makanya kan Allah. UMK ya, alhamdulillah. Dan ada usaha Fayas Tour and Travel ya untuk umroh dan haji. Saya lagi nunggu kali diskonnya sampai minim gitu. Di new normal nggak ada diskon. Yang ikut ngaji online ini dapat diskon nggak, Ustaz? Iya, biar berangkat bareng Ustaz. Ustaz ya. Udah biasa berangkat bareng. Siap. Makasih, Alhamdulillah. Dengar ya semuanya ya. Berangkatnya sama Prof. Reni, semuanya saya diskon. Ya, makasih. Alhamdulillah. Dan yang terbaru ini saya baru tahu ya Bu. Sebentar saya ada telepon. Jadi yang terbaru ketika mendaftarkan anak saya ke pesantren, ternyata beliau salah satu pengurusnya Bu yang kemarin saya nganter itu berapa hari sebelumnya saya baru tahu, loh kok ada Mas Jabar di iklan pesantren Orange ini gitu ya. Halo. Ramangun hujan ya. Oh, udah nongol tuh Bu Dewi. Iya. Bu Dewi, silakan Bu Dewi, kuisnya. Mas Jabar silakan untuk menyampaikan kuis pertanyaan pertama. Hai. Halo. Allah, pertanyaan pertama. Ada kuis nih. Pertanyaan pertama, di umur berapakah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama? Ada tuh Pak Joko 40 tahun. Ya, 40 tahun, Bu. Menangnya Pak Joko. Maaf terputus nih, ada yang telepon, ada tamu nih coba. Sudah ya pertanyaan pertama ya Mas Jabar ya, saya agak. Nah, yang menang Pak, yang Ustadz Joko. Oh iya, maaf saya catat. Pak Joko. Nomor 2 Ustadz. Iya, yang kedua silahkan. Yang kedua. Ya. Hadiahnya dari Ustadz ya, umroh. Saya juga mau. Saya kasih voucher ke Uzbekistan. Oh iya, kita kan itu Ustadz. Itu dubesnya teman saya, dubesnya di Uzbek. Kan? Nah, saya ada perjalanan ke Uzbekistan. Oh, besok Januari. Nah kan, saya kasih. Yang kedua, dapat madu Yaman. Ini madu. Iya. Madu aja kalau gitu. Aduh, siap. Boleh, siap dikirim nanti. Silakan Bu Dewi, pertanyaannya dari Prof. Reni aja kali ya. Silakan. Saya. Enggak, ya. Prof. Jabar, Ustadz Jabar aja.
Oh, saya. Baik. 5 kunci Ada tadi. tadi udah umur ya. 5 kunci, 5 kunci. 5 kunci baru 3 Bu yang disampaikan tadi, 4, 5 belum. Saya udah 5. Ibu udah 5, berarti ya. saya nggak mencatat ya. Baik, Sebutkan silakan. sifat 4 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau saya menang, saya ke Uzbekistan apa tadi kemana? Aduh. Ayo Bu, Mana jawab ini? Bu, biar dapat itu Bu, umroh ya, Mas Jabar. Sidik, amanah, tabligh, fatana. Ya. Ibu Sofiyah, Nurul. Atikatus Sobihah. Masya Allah. Ada Bu Nurul, ada yang mana yang benar? Nomor 2? Pemenang Itu kedua? pertama ya ngechat Bu Nurul. Bu Nurul ya. Ibu Nurul sama dengan Ibu Finas menang terus nih. Alhamdulillah. Karena umroh, Mbak. Umroh. Jadi hari ini sponsornya dari Manari Bread and Bakery ya Mas Jabar. Kalau ada tambahan silahkan. Saya menagih. Tadi madu Bu Dewi, iya, madu Yaman. Makanya saya tambahin. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga silahkan. Pertanyaan ketiga dari Prof. Faisal aja. Profesor silakan Profesor. Ya, Profesor silakan. Masih boleh jawab nih, Mbak. Pertanyaan ketiga. Bu Finas jawab, boleh rebut-rebutan. Boleh dong. Nah, bagi ibu-ibu di dalam kondisi pandemik 19 ini, strategi apa memenangkan bisnis dalam COVID-19? Minimal 3. Untuk ibu-ibu ini. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa Prof? Maaf diulang pertanyaannya, Prof. Strategi apa mengoptimalkan kondisi COVID-19 dalam bisnis? Oh. Ayo Bu, silahkan Bu, strategi apa untuk mengoptimalkan dalam kondisi COVID? Ini khusus untuk ibu-ibu ini. Sambil menunggu jawaban, Bapak Ibu sudah saya tampilkan nomor WA dari Ustadz Jabar di ruang chatting. Silahkan kalau ingin mencatat. Itu saya udah jawab. Bu Finas ngejar madu nih. Ayo Bu Finas. Sudah saya jawab itu. Posting. Coba posting relasi WA. Posting ini apa tipsnya dari Mas Jabar ya, posting. Betul. Relasi WA. Tambahin WA Bu. dimanfaatkan. Tambahkan di jam premium gitu Bu. Oh iya, di jam premium. Bagaimana Prof? Ini ada yang menjawab dari Bu Finas, posting relasi WA, postang. Ada Bu Asdirwati, Amanah, Fatona, Syariah. Oh mungkin masuk pertanyaan sebelumnya ya. Ada Ibu Meta, tetap berpegang pada syariah Islam. Mungkin masih ada yang mau menjawab? Sebenarnya tadi banyak diceritakan oleh Ustadz itu, ditambah saya tadi. Ya. Jadi banyak, ambil 3 saja. Oh iya ya, tadi ada yang 5 ya. Berarti 3 di antara 5 itu ya Prof ya? Ya. Ayo Bu, ngebut Bu. Bentar ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang sudah menjawab 2 ini masih belum lengkap ya Prof? Belum, minimal 3 lah. Belum tepat. Ayo yang belum menjawab, yang belum pernah dapat hadiah, mumpung silahkan. Ini ada Ibu Fitri Hidayat, percaya kepada Allah, ibadah, jangan lupa kematian, tawakal. Bagaimana Prof? Belum. Tidak. Oh tidak ya Prof? Tidak. Ada jawaban Bu Finas, Islam, ibadah, orang lain, jangan lupa mati. Oh bukan juga. Bukan. Ada Ibu Meta. Hah? Bisnis lah ini. Kan bicara bisnis. Wah, yang mana ya? Coba nih. Ada Ibu Meta, bismillah, tidak lupa ibadah, jangan lupa orang lain, jangan lupa rezeki sudah diatur, jangan lupa kematian.
Ada Ibu Trias, kreatif, birds. Nah, birds apa nih, Bu? Itu baru kreatifnya. Oh, silakan Bapak Ibu. Susah nggak itu pertanyaannya ya, Prof? Ya. Fokus. Ibu Trias? Oh, ada Ibu Finas lagi, integrity, skill, tawakal. Ya 2, kurang 1. Kurang 1. Ibu Trias? Kurangi biaya-biaya tidak perlu. Pak Joko, inovasi. Bu Ika Novi, konsisten, kreatif, inovatif. Betul nggak, Prof? Atau Bu Trias nih, kurang tepat. Bu Trias, kreatif, istiqomah, efisiensi. Ini mau dapat madu susah nih ya, Prof nih. Maaf. Sederhana saja, tulis sederhana saja. Sederhana pertanyaannya, Prof. Jawabannya mencari-cari. Enggak, jawabannya juga sederhana. Ada dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya sebutkan contohnya. Nah, saya lupa. Kita kan berbisnis nggak perlu tidak dengan uang. Bagaimana cara yang nggak perlu dengan uang gitu? Nah, itu jangan lupa disebutin. Ingat dulu Rasulullah itu berbisnis tidak modal uang, tapi modal apa? Hari ini pertanyaannya yang menjawab banyak nih. Nah, Bu Rivi itu. Bu siapa ya? 3, Bu Rivi cuma 1 jawabannya. Bu Rivi. Lagi Bu Rivi. Ayo Bu Rivi, tambahin Bu Rivi. Ada Bu Trias baru 1. 3. Integrity, ide, skill, kreatif. Jujur dan data dipercaya. Kepercayaan. 3 ibu-ibu jawabannya. Relasi, belief, trust. Betul nggak, Prof? Belief dengan trust kan hampir sama itu. Kalau profesor skill yang mana? Detil ya. Gimana? Ini ada lagi integrity, skill, dan amanah. Nggak apa-apa nih, saya pokoknya senang aja ngelihatnya yang jawab banyak. Ada integrity, ide, skill. Bu Zaina. Skillnya oke, tapi kurang yang lain. Amanah. Ketik Bu. Ketik aja. Ini udah nih, diketik. Dapat 1 rumah dari Prof itu di Cianjur. Di Sukabumi. Yang betul dapat 1 rumah loh. Makanya kan umroh ini. Masya Allah. Uzbekistan. Waktu itu mau berangkat sama Mbak Marisa Haq, Bu, karena ada acara di UI. Tapi ternyata belum rezeki ya, gitu. Mudah-mudahan ya Mas Jabar ya. Amin. Bu Dewi. Nah, kalau gitu kapan-kapan itu Ica diundang aja ke sini ya pembicara ya. Ya, itu boleh Mbak nanti Ica dihubungi. Mbak Ica. Nah, itu yang Ibu ini. Iya. Indonesia Meta oke itu. Yang Ibu Meta. Ibu besar 2-nya oke. Yang Ibu siapa, Prof? Ibu Meta. Yunuzar. 2-nya Pak oke. Yunuzar, lakukan dengan passion. Pilih 1, Prof. Yang mana, Prof? Cuma 2. Yang udah 3 siapa, Prof? Yang benarnya itu begini. Kreatifnya, networkingnya oke, tapi kurang 1. Oh, ayo Pak Yunuzar. Sudah lama Pak Yunuzar saya nggak ngirim ke Pak Yunuzar. Ambil dari Bu Meta 1. Passion, kreatif, networking. Bu Meta, amanah, tablik, sidik. Nggak nahan pengen ketawa Bu Rivi. Nggak apa. Sekali-sekali ya Bu. Dika ikut kuliah nih. Kenapa networking kan kita kirim dengan WA. Iya. Kenapa kreatif kita menciptakan sesuatu orang lain belum ada. Yang ketiga apa? Jujur. Ketik Bu. Ayo Bu, balapan ketik. Nggak dapat, Vin. Harus kreatif, networking, konsisten. Gimana, Prof? Ini itu 4 malah. Usahanya kan baru, belum ada konsisten. Usaha kan baru. Pak Yunuzar, kreatif, networking, skill, integrity, semua aja sebutin Pak. Semua nyangkut nih 3-3-nya. Setuju? Ya, oke lah terakhir itu.
Yang Bu Pak Rivi lah. Yunuzar, Bu Rivi. Nah, Bu Rivi Rivi, menang. kreatif networking Iya. jujur. Ya, Masya ya. Allah, ternyata Jujur harus menang. Wah, Bu Rivi. Jujur tuh dalam arti yang tertulis betul-betul sesuai dengan ditulis artikelnya. ya, Sore. Ibu, saya ketikkan lagi nomor akhirnya. nomor WA saya ya. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada 3 pemenang kuis hari ini. Tadi atas nama Pak Joko, yang kedua Ibu Nurul Mustafidah, yang ketiga Ibu Rivi. Saya baru kenal Ibu Rivi, nanti mohon menghubungi saya untuk memberikan informasi alamat rumah yang akan dikirim hadiah dari sponsor kita hari ini, Manari Bread and Bakery. Mas Jabar, terima kasih banyak. Jangan kapok ya, mudah-mudahan bisa silaturahim lagi dengan kami di ngaji online. Kalau dengan ibu-ibu nggak pernah kapok. Nodong-nodong. Dan jangan lupa menjadi sponsor, saya tagih ya Bu Reni. Sponsor ngaji online supaya kami bisa ngirimnya mencoba. berkontainer-kontainer, cuma berapa botol ke sini. Tapi Siap, Bu Rivi sekali datang langsung menang ya, sama Bu Rivi. Insya Allah Bu. Biasa ini anaknya Bu Titin. Oh, iya. Jadi insya Allah kalau Mas Jabar sih insya Allah, karena tiap tahun kontribusinya juga buat di PSTTI, alhamdulillah ya, saat bulan Ramadan. Jangan lupa ya, diingat terus Mas Jabar, dan kami tunggu lagi di ngaji online. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kita foto dulu ya sebagai arsip. Bentar, bagi yang videonya belum on, silahkan untuk tampil. Bagi yang ingin meminta foto, silahkan bisa ke nomor WA saya, karena mungkin saya tidak hafal peserta yang ada. Bentar ya. Siap ya Bapak Ibu. 1. Bu Nurul belum tampil, Bu Nurul. Kan jadi pemenang Bu Nurul. 1. Nah. Oh, belum ibu-ibu. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jabar. Terima kasih Bu Mensa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Mbak Dewi, terima kasih. Iya. Bu Titin, selamat sore Bu Titin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.